Kebanyakan orang mungkin mikir kalau tidur itu artinya otak kita lagi mati. Wah, itu salah banget. Justru pas kita terlelap, otak kita lagi ngerjain tugas-tugasnya yang paling penting. Nah, sekarang yuk kita bongkar bareng-bareng rahasia di balik kekuatan tidur yang luar biasa ini. Pertanyaannya kedengaran simpel ya, kenapa sih kita harus buang-buang waktu sepertiga dari hidup kita cuma buat tidur? Tapi percaya atau enggak, ini tuh salah satu misteri terbesar di dunia biologi. Dan jawabannya ternyata jauh lebih dalam dari sekedar biar nggak capek. Oke, jadi gini deh, kita lurusin dulu ya. Tidur itu bukan tombol off. Anggap aja tidur itu sepenting nafas dan makan. Ini adalah fungsi biologis yang vital. Tanpa tidur, sistem tubuh kita bisa ambruk total. Nah, kita mulai dari yang serem-serem dulu ya. Apa sih yang sebenarnya kejadian kalau kita sering nyepelein tidur? Ternyata efeknya tuh ngeri banget dan jauh lebih parah dari sekedar rasa ngantuk di pagi hari. Ini bukan cuma soal capek loh. Kalau kita kurang tidur terus-terusan, itu sama aja kayak ngerusak diri sendiri dari dalam. Kemampuan mikir kita jadi tumpul, emosi jadi gampang naik turun, dan sistem imun kita melemah. Ini ngebuka pintu buat penyakit-penyakit serius, mulai dari obesitas sampai penyakit jantung. Coba dilihat data ini. Ada sebuah studi ke mahasiswa kedokteran yang hasilnya bikin kaget. Cuma dengan ngurangin tidur sekitar 1 jam aja, setiap malam selama 3 bulan, nilai akademik mereka langsung anjlok. Ini bukti nyata kalau otak kita benar-benar butuh setiap jam istirahat yang bisa didapatkannya. Dan bahayanya itu nggak nunggu lama loh. Coba bayangin deh, nyetir sambil ngantuk berat itu risikonya sama kayak nyetir sambil mabuk. Waktu reaksi kita melambat, kemampuan kita buat ngambil keputusan jadi kacau. Ini ancaman nyata yang bisa fatal akibatnya dalam hitungan detik. Nah, jadi apa sih kerjaan super penting pertama yang otak lakuin pas kita tidur? Bayangin aja, tiap malam ada tim pembersih super canggih yang masuk ke otak kita buat melakukan deep cleaning. Yuk kita lihat cara kerjanya. Kenalin nih, namanya sistem glimfatik. Ini penemuan yang lumayan baru dan benar-benar mubah cara kita mandang tidur. Sistem ini tuh kayak petugas kebersihan otak, yang kerja keras buat buang semua sampah, protein beracun yang numpuk seharian pas kita mikir dan beraktivitas. Gambarnya mungkin kelihatan ribet ya, tapi konsepnya sebenarnya simpel banget. Cairan cerebrospinal ini dipompa ke seluruh otak lewat saluran di sekitar pembuluh darah. Proses ini secara aktif ngebilas semua kotoran keluar dari sela-sela sel otak. Anggap aja kayak sistem irigasi canggih yang ngebersihin semuanya, biar pas bangun otak kita jadi fresh lagi. Nah, ini dia kuncinya. Proses cuci otak ini ternyata baru benar-benar aktif pas kita tidur pules. Waktu kita bangun, sistem ini kerjanya lambat. Tapi pas malam, aktivitasnya meroket, ngebersihin racun berbahaya kayak beta-amiloid, protein yang sama yang numpuk di otak penderita Alzheimer. Serius, sepenting itu. Eits, tapi tugas tidur nggak cuma bersih-bersih aja. Setelah tim kebersihan beres, gantian nih tim arsitek yang kerja. Tidur itu secara aktif ngebangun dan nata ulang struktur memori dan emosi kita. Jadi, tiap malam tuh ada 2 babak utama dalam pertunjukan tidur kita, NREM dan REM. NREM itu fasenya pemulihan fisik, tidur yang dalam. Tapi REM, wah ini fase yang aneh banget. Badan kita kaku, nggak bisa gerak. Tapi otak kita justru super aktif, hampir kayak pas lagi bangun. Inilah saatnya kita bermimpi. Cara kerjanya keren banget. Gini deh cara gampangnya ngebayangin. Tidur NRM itu ibarat kita lagi nge-save file. Dia ngambil semua yang kita pelajari hari ini, fakta baru misalnya, dan nyimpen itu baik-baik. Terus, pas masuk tidur REM, ini bagian hubung-hubungin file tadi. Fakta baru itu disambungin sama semua pengetahuan lama kita, akhirnya muncullah pemahaman baru, atau bahkan ide kreatif buat mecahin masalah. Bukan cuma itu, tidur REM itu juga kayak terapis pribadi kita loh. Dia bantu kita memproses pengalaman emosional yang berat, bikin kenangan buruk jadi nggak terlalu nyetrum lagi, dan intinya ngeriset sirkuit emosi kita biar siap buat besok. Nggak heran kan kalau habis tidur nyenyak, kadang masalah terasa lebih ringan? Oke, jadi kesimpulannya udah jelas banget kan? Tidur itu bukan kemewahan, tapi sebuah investasi yang nggak bisa ditawar-tawar. Setiap malam adalah kesempatan buat kita berinvestasi di kesehatan otak dan masa depan kita. Terus gimana caranya biar investasi ini maksimal? Ada 3 kunci utama nih. Pertama, atur jam biologis kamu. Cari sinar matahari pagi dan jauhin layar HP atau laptop pas mau tidur. Kedua, bikin ritual santai sebelum tidur, kayak baca buku atau peregangan ringan. Terakhir, bikin kamar tidur kamu jadi surga buat istirahat. Gelap, sejuk, dan sunyi. Nah, ini intinya. Selama ini kita mungkin cuma fokus sama makanan sehat dan olahraga. Padahal, udah waktunya kita ngasih tidur tempat yang sepantasnya sebagai pilar ketiga kesehatan kita. Ketiganya ini sama penting, nggak bisa dikorbanin salah satu.
Setelah kita tahu semua proses keren ini, mulai dari bersih-bersih racun, nyusun memori, sampai terapi emosi, pertanyaannya bukan lagi kenapa kita harus tidur. Pertanyaannya sekarang adalah, malam ini hadiah tidur berkualitas kayak gimana yang bakal kamu kasih ke otakmu yang udah kerja keras seharian?